Selamat malam pemirsa, COVID-19 masih terus membayangi. Di Indonesia, kasus kesembuhan selama 3 pekan ini mengalami penurunan, seiring dengan penurunannya tren kasus positif harian. Apakah sebenarnya kasus positif terus menurun, ataukah terjadinya penurunan kasus karena tes massal sudah tidak semasif dulu? Bersama saya Usan Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait angka berkurang corona menghilang. Sebelum kami menghadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Dibuka dulu Bu, mohon maaf dibuka dulu. Dipakai ya. Pengendara kendaraan bermotor terjaring razia tertib masker yang digelar di kawasan Jakarta Barat. Meski sosialisasi penggunaan masker telah dilakukan berulang kali, namun masih banyak masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Petugas Satpol PP Jakarta Barat menegur seorang wanita yang mengemudikan mobil tanpa mengenakan masker. Pengemudi ini langsung memakai masker saat petugas memintanya membuka kaca jendela mobil. Meski berulang kali meminta agar kaca jendela dibuka, namun wanita ini langsung kabur meninggalkan petugas Satpol PP. Razia tertib masker digelar di kawasan Jalan Pesanggerahan Kembangan Jakarta Barat. Tidak hanya pengemudi, mobil, dan truk, petugas juga merazia pengendara sepeda motor. Meski sosialisasi penggunaan masker telah dilakukan berulang kali, namun masih banyak masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Sedikitnya 10 pengendara terjaring razia. 9 orang menjalani sanksi sosial dan seorang lainnya membayar denda Rp100.000. Dibuka dulu Bu, mohon maaf dibuka dulu. Puluhan tenaga kesehatan di RSUD Ngipang, Solo, Jawa Tengah terpapar COVID-19. Akibatnya, RSUD membatasi layanan dan tenaga kesehatan yang positif menjalani karantina. RSUD Ngipang, Solo, Jawa Tengah terlihat sepi. Pengunjung yang masuk juga diperiksa petugas keamanan. Jika tidak ada yang darurat, petugas meminta mereka untuk pulang. Layanan di rumah sakit ini dibatasi pasca puluhan tenaga kesehatannya terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan penelusuran Satgas COVID-19 Kota Solo, saat ini lebih dari 20 tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Seluruhnya menjalani isolasi mandiri. Sementara itu, kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Solo, Jawa Tengah ditutup selama 4 hari sejak hari Selasa. Penutupan dilakukan setelah 4 karyawannya positif COVID-19. Dari hasil penelusuran kasus COVID-19 di RRI, diduga berasal dari sebuah acara yang diikuti tim kesenian RRI Solo. Seorang di antaranya melakukan uji usap mandiri dengan hasil terkonfirmasi positif COVID-19. 29 orang karyawan kemudian melakukan rapid dan swab test. Saat ini seluruh area di RRI Solo disemprot cairan disinfektan, sementara untuk keperluan siaran masih terus berjalan dengan mengikuti siaran dari RRI Pusat. Jumlah pemakaman jenazah dengan prosedur penanganan COVID-19 meningkat sejak awal Juli 2020. Melihat hal ini, peran para petugas pemakaman jenazah COVID-19 sangat diperlukan keberadaannya. Hampir 10 bulan, para penggali kubur berjibaku mengantarkan ratusan jenazah positif COVID-19 ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman khusus. Selain tenaga medis, petugas pemakaman jenazah adalah orang yang paling sibuk pada masa pandemi virus corona. Mereka bertugas menyiapkan lubang makam bagi korban COVID-19. Dalam sehari, petugas pemakaman bisa menggali puluhan lubang, tergantung dari jumlah kematian hari itu. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per tanggal 9 November 2020, jumlah pasien COVID-19 meninggal Jakarta sebesar 2.377. Dan selama 9 bulan, wabah corona menerjang di negara ini. Pemirsa, berhati-hatilah jika Anda
Jika ada orang tak dikenal mendatangi rumah Anda untuk mensosialisasikan program tertentu, seorang ibu di Padang, Sumatera Barat tertipu 2 pelaku yang mengaku petugas tim kesehatan COVID-19. Korban diduga menjadi korban hipnotis. Gelang emas senilai 50 juta rupiah dicuri pelaku. Erlinda seorang korban yang ditipu oleh 2 orang yang mengaku petugas tim kesehatan COVID-19. Berawal saat rumah Erlinda di Parupuak Tabing, Tabang, Sumatera Barat, didatangi 2 orang laki-laki dan perempuan yang mengaku tim kesehatan COVID-19. Pelaku perempuan meminta membersihkan tangan korban dengan odol. Pelaku lalu membuka gelang emas seberat 50 gram dari tangan korban. Korban lalu diminta pelaku membersihkan diri. Keluar dari kamar mandi, korban tak lagi melihat kedua pelaku. Gelang emas senilai 50 juta pun raib dibawa pelaku. Korban lalu melapor ke Polsek Kototangan. Kedua pelaku diduga memanfaatkan momen sosialisasi perda kebiasaan baru terkait pencegahan COVID-19. Aksi ini ternyata bukan yang pertama. 3 hari sebelumnya, seorang warga lainnya juga berhasil ditipu dengan modus yang sama. Emas senilai 35 juta rupiah dibawa kabur pelaku.